Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, baik anak-anak kami semuanya, khusus kelas 11. Di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita. Saat ini silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 0812 7194 2743. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang usaha dan bahan konsep-konsepnya yang mencakup materi kita di antaranya adanya peluang usaha. Untuk selanjutnya, ya pelajaran kita akan kita lanjutkan mengenai perencanaan usaha. Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha, surat menyurat. Surat menyurat diperlukan untuk menghindari dan mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Misalnya, 1. Dengan konsumen. Munculnya klaim atau penalti atas keterlambatan bila tidak didukung surat menyurat yang jelas, maka pembayaran atas pembelian barang bisa terjadi masalahnya. Yang kedua, dengan supplier. Surat menyurat diperlukan untuk menghindari dan mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Misalnya, 1. Dengan konsumen. Munculnya klaim atau penalti atas keterlambatan bila tidak didukung surat menyurat yang jelas, maka pembayaran atas pembelian barang bisa terjadi masalah. Yang kedua, dengan supplier. Dibutuhkan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan karena lalainya pemasok dalam menyediakan barang tepat waktu atau kesalahan dan penagihan. Surat menyurat diperlukan untuk menghindari dan mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Misalnya, 1. Dengan konsumen. Munculnya klaim atau penalti atas keterlambatan bila tidak didukung surat menyurat yang jelas, maka pembayaran atas pembelian barang bisa terjadi masalah. Kedua, dengan supplier. Dibutuhkan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan karena lalainya pemasok dalam menyediakan barang tepat waktu atau kesalahan dalam penagihan. 3. Dengan pihak lainnya, seperti pihak bank, pihak asuransi, pihak importir, pihak pengiriman, dan lain-lain. Jenis surat menyurat dalam administrasi usaha adalah sebagai berikut. 1. Perkenalan. Kedua, surat permintaan. Yang ketiga, surat penawaran. Yang keempat, surat pemesanan barang atau kontrak, MUSPK, surat perjanjian kerja, dan lain-lain. Yang kelima, surat pemberitahuan pengiriman barang. Yang keenam, surat pengaduan. Yang ketujuh, surat pengiriman pembayaran. Surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi tentang perusahaan penjualan agar diketahui oleh pembeli. Dengan demikian, dalam surat perkenalan terdapat unsur penawaran meskipun sifatnya terselubung atau tidak kentara. Surat penawaran berisi informasi profil perusahaan penjual yang terdiri atas A. Nama perusahaan dan bidang usaha atau kegiatannya. B. Gambaran kemampuan yang dimiliki, tenaga ahli dan peralatan yang dipakai. C. Pekerjaan proyek yang pernah ditangani. D. Harapan yang dikehendaki calon penjual. Pencatatan transaksi usaha barang atau jasa. Dalam kegiatan perusahaan, salah satu aspek penting dalam administrasi usaha adalah pencatatan transaksi, baik yang bersifat keuangan ataupun non-keuangan. Jenisnya antara lain, 1. Bukti transaksi internal. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Pencatatan transaksi keuangan. Jenis dan contoh pencatatan transaksi keuangan adalah 1. Pencatatan transaksi penerimaan uang. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran uang. Yang ketiga, pelaporan transaksi keuangan dan pemindahannya.
Yang keempat, analisa hasil laporan keuangan. Surat permintaan penawaran surat yang diminta dan dikirim oleh calon pembeli kepada penjual untuk meminta penawaran mengenai barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan. Dalam surat permintaan penawaran, informasi yang diinginkan calon pembeli antara lain nama dan jenis barang, ciri-ciri khusus spesifikasi barang yaitu tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan warna, harga satuan, cara pembayaran, cara penyerahan barang, potongan harga, kemudian yang mungkin diperoleh pembeli seperti servis gratis dan garansi. Selain yang disebutkan di atas, informasi lain yang diminta calon pembeli antara lain A. Daftar harga, B. Brosur atau prospektus, leaflet, booklet, katalog. Surat penawaran merupakan surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada calon pembeli untuk penawaran barang atau jasa. Oleh karena itu, surat penawaran dapat dibedakan atas dua macam, yaitu A. Surat penawaran atas dasar permintaan penawaran. B. Surat penawaran atas inisiatif penjual sendiri. Surat penawaran disebut juga dengan surat jual. Oleh karena itu, memiliki kedudukan yang lemah, di mana penerima surat untuk mengatasinya penyusunan surat harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Bahasa surat harus menarik agar menimbulkan minat. B. Isi surat tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. C. Isi surat harus memotivasi pembaca agar ingin tahu lebih lanjut tentang sesuatu yang ditawarkan. D. Keterangan yang diberikan lengkap dan sebaliknya dilampirkan gambar. Selain menarik, surat penawaran harus menyuguhkan informasi yang lengkap, jelas, dan aktual. Isi pokok surat penawaran adalah A. Rincian nama jenis barang yang ditawarkan, berikut merek dan tipenya. B. Menyebutkan kualitas dan kapasitas barang yang ditawarkan. C. Menyebutkan ketentuan harga, jasa pengiriman dan penyerahan barang, menyebutkan kemudahan-kemudahan lain yang akan menguntungkan pembeli. D. Mencantumkan sifat penawaran seperti penawaran bebas, berjangka, dan penawaran terikat. Surat pemberitahuan pengiriman barang. Fungsi surat pemberitahuan pengiriman barang antara lain A. Untuk meyakinkan pembeli bahwa pesanan sudah dilayani dengan baik. B. Sebagai pedoman untuk pengiriman barang. C. Sebagai alat untuk mengecek apakah barang yang dikirim sesuai yang dengan pesan. D. Sebagai alat penagih bila pembeli lupa atau tidak mau membayar. Hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengiriman barang adalah A. Nama dan jenis barang yang akan dikirim. B. Jumlah barang. C. Harga barang. D. Kualitas barang. E. Cara pengangkutan barang. F. Cara pengepakan. G. Keterangan-keterangan lain yang dilampirkan. Surat pengaduan. Surat pengaduan biasanya memuat antara lain nama dan jenis barang yang diterima, macam penyimpanan yang terjadi dalam pengiriman barang, serta cara penyelesaian masalah. Tidak semua pengaduan dapat diterima. Macam penyimpanan yang terjadi dalam pengiriman barang, serta cara penyelesaian masalah. Tidak semua pengaduan dapat memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki alasan kuat dengan bukti yang sah. B. Harus bersifat adil dan benar. C. Harus sopan dan hormat. Untuk menjaga relasi penyusunan surat pengaduan adalah sebagai berikut. Hubungan dengan surat pengiriman barang. Jelaskan dengan surat pengiriman barang. Berikan penyimpanan yang terjadi dan bukti-buktinya. Sebutkan cara penyelesaian dengan tegas. Akhiri surat dengan penuh harapan. Surat pengiriman pembayaran. Hal-hal yang perlu ditulis pembeli dalam surat pengiriman pembayaran yaitu A. Jumlah barang yang diterima. B. Harga yang seharusnya harga faktur. C. Waktu pembayaran. D. Cara pembayaran. E. Besarnya pembayaran. F. Bukti pembayaran. Jenis-jenis laporan keuangan. Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha, pencatatan transaksi usaha, dan transaksi keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan rugi laba. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, buku besar.
Yang keenam, jurnal perusahaan menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha perpajakan, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan di bidang perpajakan dimulai dari satu, ketentuan umum perpajakan. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN. Yang keempat, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keenam, biaya materai. Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha perpajakan, jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan PPh. PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu atas barang dan jasa PPN dan atas barang mewah PPNBM. Contoh tarif pajak penghasilan PPh, pribadi, badan hukum dan penghasilan yang merupakan objek pajak. Metode perhitungan pajak penghasilan PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan, silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.